live Instagram Smart Plus Prof. Hari ini kita akan live Instagram kembali, jadi stay tune terus ya. Dan jangan lupa siapkan pertanyaan menarik, karena di akhir sesi kita akan ada bagi-bagi hadiah spesial dari Filma untuk 5 orang pemenang. Nah, hari ini kita udah kedatangan chef yang udah handal banget nih dan udah terkenal pastinya ya. Ada Chef Koko Hidayat. Ya, halo Maria, Halo, selamat siang, selamat Chef. Baker. Halo, selamat siang, Smart Baker. Nah, Chef gimana kabarnya? Baik, ya. Baik, Chef. Nah, kalau gitu, Chef, hari ini tuh kita mau bikin cake apa nih, Chef? Ya, jadi Maria, Smart Baker, jadi hari ini kita akan membuat cake pulut srikaya atau cake ketan hitam ya. Oke, cake pulut srikaya. Ya. Di sini namanya agak unik ya, Chef ya? Betul, karena memang biasa kalau disebut cake ketan hitam, kita sekarang sebutnya cake pulut. Jadi pulut itu beras ketan. Beras Ya, ketan. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Chef, kita pakai produk apa, Chef? Produk yang kita gunakan sekarang untuk bikin cake pulut srikaya, kita gunakan Filma Prestige Margarin. Filma Ya. Prestige Margarin. Nah, kalau boleh tahu nih, Chef, Ya. Kenapa cake ini harus pakai Filma Prestige Margarin? Apakah unggulannya gitu, Chef? Ya, Apa, jadi Chef? cake pulut srikaya ini kita menggunakan Filma Prestige Margarin supaya hasilnya itu lebih moist dan beraroma butter. Jadi Filma Prestige Margarin adalah butter blend margarin dengan aroma butter yang unik. Ya. Oke, aromanya ya, Chef ya? Aroma dan memang ada kandungan butter dalam Filma Prestige Margarin ini. Oke, nah kalau gitu Smart Bakers yang udah penasaran banget nih, kok nama cake-nya unik ya? Bisa langsung aja klik di website di Instagramnya kita di @smartplusprof, atau kalau misalkan Smart Bakers yang udah tertarik banget nih pengen tahu kayak beli produknya di mana, bisa klik link di bio Instagram kita. Nah, Chef, kalau gitu kita mulai aja nih, Chef. Step pertamanya gimana nih, Ya, Chef? jadi di sini ya Smart Baker, kita lihat bahan-bahannya, resepnya ini sudah ada di IG-nya smartpluspro.com dan Hidayat Chef Koko di IG-nya. Chef Koko Betul, Hidayat. ya. Oke. Nah, di sini bahan-bahannya kita pakai 15 butir kuning telur, 4 butir putih telur. Setelah itu kita pakai 180 gram gula pasir, Gula pasir, 15 gram cake emulsifier. emulsifier. Setelah itu kita gunakan 120 gram terigu protein sedang. Setelah itu sekitar kita pakai 30 gram susu bubuk, 50 gram tepung ketan hitam yang halus. Setelah itu kita pakai 210 gram Filma Prestige Margarin yang nanti kita lelehkan. Setelah itu kita gunakan 10 gram arang bubuk atau charcoal powder. Ya. Oke, arang bubuk ya, Chef Arang ya. bubuk, betul. Justru ini andalan kita nih ya, Chef, Ya, hari ini supaya ya, nanti Chef. cake pulutnya ini lebih kelihatan hitam, jadi bagus. Lebih gitu ya. kelihatan hitam. Nah, kalau gitu, Chef, Smart Bakers juga jangan lupa nih langsung aja di kolom komentar kasih komentar ataupun kasih pertanyaan-pertanyaan, karena akan langsung dijawab oleh Chef Koko langsung ya, Chef ya. Ya, betul. Dan nantinya akan ada 5 hadiah untuk 5 orang pemenang beruntung seperti itu. Nah, Chef, kita langsung mulai aja nih, Chef. Ya, boleh. Chef. Jadi pertama kita siapkan dulu yang tadi telurnya. Oke. Nah, sebelum itu kita lelehkan dulu Filma Prestige Margarinnya. Jadi melelehkan Filma Prestige Margarin jangan sampai mendidih ya, Smart Baker. Jadi kita lelehkan dengan api sedang sampai 3/4 meleleh, baru nanti kita matikan apinya, aduk-aduk. Nah, nanti dimasukkan dalam keadaan hangat atau dingin. Jadi saya lelehkan dulu ya. Jadi Smart Bakers, kalau misalkan Smart Bakers kayak, aduh baru datang nih, pengen tahu nih resepnya di mana sih, bisa langsung lihat aja di Instagram kita di @smartplusprof. Atau kalau misalkan Smart Bakers tertarik untuk pembelian produknya, ini tuh Filma Prestige yang wangi banget. Nah, itu bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita, seperti itu. Nah, hari ini tuh namanya agak unik, cake pulut srikaya, seperti itu. Nah, ini kita lagi proses untuk pencairan dulu ya, Chef ya. Pencairkan. Jadi melelehkan Filma Prestige Margarin ya, Smart Baker. Jadi boleh dengan api sedang. Nah, itu kita aduk-aduk 3/4 meleleh semua, baru kita matikan. Nanti aduk sampai meleleh sempurna. Nanti baru kita masukkan selagi hangat atau dingin, tidak boleh panas-panas. Ya. Oke. Nah, Chef, sebenarnya kenapa sih, Chef, harus dicairin gitu, Chef? Dicairkan karena di sini kan jumlahnya 210 gram ya. Di sini kan Filma Prestige Margarinnya 210 gram. Nah, di sini kan karena jumlahnya kurang dari 250 gram, jadi boleh dilelehkan. Karena kan dibagi nanti 2/3 dan 1/3. Tapi kalau misalnya kenapa lapis Surabaya pakai Filma Prestige-nya kok dikocok? Iya, Ya, benar. karena jumlahnya lebih dari 250 gram. Jadi supaya dikocok Filma Prestige-nya, tujuannya apa? Supaya nanti pengadukan dengan kuning telur itu dia lebih stabil adonan cake-nya. Oh, jadi untuk pengadukannya lebih stabil ya, Chef ya. Nah, ini sudah kita lihat seperti ini. Ini sudah Nah, dilelehkan. ini Nah, sudah seperti ini ya, Smart Baker. dilelehkan. Jadi melelehkan Filma Prestige-nya. Nah,
Jadi tidak boleh sampai pecah. Jadi apinya sedang, tapi melelehkannya 3/4 merata. Kita aduk, nanti dia akan meleleh sempurna. Oke. Ya, Ini kita- dicairin aja wanginya. Aduh, Ya, wangi wanginya banget terasa. ya, Chef ya. Wangi butternya terasa banget ya. Iya. Nah, sekarang kita kocok ya. Oke, Smart boleh. Baker dan Maria di sini. Kuning telur, putih telur kita masukkan ke dalam mixing bowl. Ini udah masuk step pertama ya, Ya. Chef ya. Oke. Setelah Lalu itu, selanjutnya gula halus. Gula pasir ya. Gula Ya, pasir. gula pasir. Oke. Nah, di sini mungkin kenapa pakai gula pasir? Karena di sini kan putih telurnya lebih dari 1 butir, kita pakai gula pasir. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan kick Cake emulsifier. emulsifier. Nah, kick emulsifier ini biasanya sebagai supaya adonannya lebih stabil ya. Jadi banyak disebut sebagai katanya obat. Ini bukan obat, ini bahan tambahan makanan ya. Bahan tambahan makanan. Betul. Oke, Chef. Nah, ini kita tunggu supaya lebih merata. Nah, Oke. nah di sini kita kocok sampai mengembang dan kental. Sampai Berapa mengembang dan lama? kental. Ini tergantung dari mixer yang digunakan. Tergantung Jadi, mixernya ya, Chef ya. Misalnya Smart Baker ada hand mixer. Nah, mungkin bisa jadi pengocokannya mungkin 8 sampai 10 menit. Nah, kalau di sini kita pakai mixer portable. Mixer portable. Ya, biasanya 7-8 menit sudah mengembang kental. Oke. Nah, Smart Bakers, kalau misalkan Smart Bakers yang baru aja dateng nih, terus pengen tahu nih, kayak resepnya bisa dilihat di mana sih? Nah, itu bisa langsung aja lihat di Instagram kita di @smartplusprof, atau kalau misalkan Smart Bakers tadi tuh apa yang wangi? Itu adalah Vilma Prestige. Jadi kalau misalkan Smart Bakers pengen tahu nih pembeliannya bisa di mana, bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita @smartplusprof. Nah, di sini kan kita pakainya itu kebanyakan kuning telur ya, Chef ya? Ya, banyak kuning telur betul. Nah, kalau putih telurnya itu kan banyak banget nih Chef yang bilang kayak, aduh sayang nih putih telurnya nggak dijadiin apa-apa gitu Chef. Betul. Itu sebenarnya bisa bikin resep juga ya Chef ya? Ya, jadi di sini Smart Baker sisa putih telurnya ini bisa dibuat cake putih telur. Ini enak juga. Nah, resepnya ada di resep di IG saya. Resepnya itu, resep cake putih telur ya. Nah, berarti kalau misalkan kita bikin kue ini, kayak putih telurnya pun bisa kita bikin cake lagi ya Chef Betul, ya? betul. Bisa langsung lihat di Instagramnya Chef, di @apa Chef? Ya, jadi Instagram saya, jadi IG Hidayat Chef Koko. Jadi di situ ada resep cake putih telur, dibikin pakai pandan, rasa jeruk bisa juga ada. Jadi ada beberapa resep yang pakai cake putih telur ya. Oh, tuh Smart Bakers. Berarti kalau misalkan yang udah mulai kepo-kepo nih, bisa nanti habis ini langsung follow Instagramnya Chef Betul, ya, Chef ya. ya. Nah, berarti ini pengocokannya tadi speednya berapa, Chef? Jadi speednya di sini pertama speed sedang dulu, baru kecepatan tinggi. Dia sampai mengembang dan kental ya Smart Baker, sampai ada bekas guratan mixer atau berubah oke. agak warnanya lebih putih. Warnanya lebih putih. Ya, jadi tiap mixer berbeda ya Smart Baker. Jadi kalau kita gunakan portable mixer biasanya mungkin 7-8 menit sudah mengembang kental. Tapi kalau pakai hand mixer mungkin bisa 10 sampai 12 menit. Jadi berbeda. Ya, nanti kita lihat di sini sampai mengembang kental baru kita masukkan campuran terigu, susu bubuk dan tepung ketan hitamnya. Oke, nah Chef, tadi kan sempat dibilang ini tepung terigunya itu kan ada yang protein tinggi sama protein rendah. Ya. Nah, sebenarnya apa sih Chef yang ngebuat itu berbeda dan harus pakainya yang mana Ya, gitu, jadi Chef? di sini Smart Baker kalau bikin cake biasa kita gunakan karena cake kan banyak jumlah telurnya. Nah, kita gunakan tepung terigu yang protein sedang atau yang rendah. Karena apa? Supaya nanti Oke. membentuk struktur cake-nya. Tapi kalau kayak bikin roti, itu kan harus pakai terigu protein tinggi. Karena apa? Karena nanti supaya volumenya besar rotinya. Oh, oke, Nah, biar di volumenya sini, ya. besar ya. Nah, di sini lihat Smart Baker sudah mulai mengembang kental. Ya, tuh ada bekas guratan mixer ya. Iya. Nah, kita pelankan. Nah, kita masukkan campuran terigu, susu bubuk, dan tepung ketan hitam. Nah, kita campur dulu. Di sini ketan hitamnya dengan susu bubuknya. Terigunya harus diayak dahulu ya, Smart Baker, supaya tidak ada mungkin kutu atau kotoran. Nah, di sini, nah kita masukkan susu bubuk dan tepung ketan hitamnya. Kita matikan dulu. Kita masukkan perlahan. Ini setelah warnanya berubah ya, Chef, Ya, dan ada setelah guratan mengembang ya. kental ada bekas guratan mixer ya. Ini ada bekas guratan mixernya. Oke. Jadi tiap mixer berbeda sampai dia mengembang kental. Mengembang Ya, kental. nah speed peran dulu. Nah, baru kita masukkan terigunya Terigunya. pelan-pelan ya.
Nah ini bisa sambil nanti di mixer dan kecepatan rendah dulu, baru kecepatan tinggi sebentar. Jangan langsung kecepatan tinggi, nanti dia akan keluar Iya. terigunya, nanti berdebu ya. Nah pelan-pelan. Ini kurang lebih 1 menit ya. Kita Oh, kocok. cuma 1 menit ya chef Ya. ya. Asal dia tercampur rata berarti Betul, ya seperti chef rata, ya. betul. Kecepatan rendah dulu, baru nanti kecepatan yang tinggi. Nah, sudah. Oke. Nah, Di sini kita lihat ya, smart baker tuh udah kental ya, bagus ya. iya. Ya. Nah, di sini cake emulsifier 15 gram. Kalau misalnya saya mau kurangin sedikit, menjadi 10 gram boleh nggak boleh. Yang penting telurnya dia lebih bagus, misalnya telurnya fresh. Telurnya Nah, harus fresh ya. ya, betul. Nah, di sini kita rapikan. Nah, chef, ini kan sebenarnya kita bakal bikinnya 3 lapis ya, chef Ya. ya. Nah, kalau smart bakersnya itu ada yang nanya nih, chef, Ya. kalau ovennya itu kecil, chef. Ya. Nah, itu sebenarnya bisa nggak sih bertahap gitu, chef? Bisa. Jadi di sini smart baker kalau kita memanggangnya nggak misalnya oven kita hanya muat 1 atau 2 loyang, boleh nggak didiamkan? Boleh. Di sini kan kita menggunakan cake emulsifier. Jadi fungsi cake emulsifier itu lebih adonan lebih stabil. Jadi kalau kita bikin taruh di loyang itu bisa bertahan 8 sampai 10 jam. Jadi jangan khawatir oh nanti bantet, tidak. Yang penting proses pengadukannya merata. Proses pengadukannya merata ya. Betul. Nah, ini juga kan kalau nama resepnya aja udah lucu ya, chef ya. Ya. Pulut gitu. Nah, Pulut, kalau misalkan betul. smart bakers yang kayak ketinggalan, aduh, udah prosesnya udah mau selesai nih. Nah, sebenarnya smart bakers bisa langsung aja lihat di IG story kita ya, chef ya. Ya, ada, Kita betul. udah masukin resepnya dan itu udah ada foto chef Koko Ya, seperti betul. itu. Nah, selanjutnya apa nih, chef? Nah selanjutnya di sini adonannya setelah kita masukkan terigu, susu bubuk dan tepung ketan hitam, kita bagi menjadi 2. 2/3 itu nanti yang dikasih charcoal bubuk supaya warnanya hitam. Nah 1/3-nya itu tetap warnanya tetap warna asli. Warna asli ya. Nah di sini kan saya lihat oh ini charcoal bubuk agak sulit diganti apa? Bisa dikasih dengan coklat bubuk yang warnanya hitam. Oh, dark Kalau coklat berarti ya, chef ya. bukan disebutnya tuh disebutnya noir ya biasanya. Ya, Noir, coklat bubuk oke. noir atau ini kan biasanya black carbon ya. Iya, benar. Ya, tapi memang berbeda ya. Jadi smart baker kalau pakai black carbon itu warnanya lebih hitam. Tapi kalau pakai yang coklat bubuk yang noir itu hitamnya berbeda, kurang hitam ya. kurang Jumlahnya pun hitam. kalau ini pakai 10 gram, kalau pakai yang coklat hitam bisa jadi lebih banyak 15 gram supaya warnanya Lebih terang gitu ya, betul. chef Nah ya. ini kita timbang 2/3 untuk yang dikasih charcoal bubuk, 1/3-nya yang tetap warna dari ketan hitamnya. Warna dari ketan Ya, kita hitamnya. timbang. Nah, ini berarti perbandingannya itu 2/3 ya, chef ya? Ya 2/3. 2/3 dan 1/3. Ya nanti di sini Vilma Prestige margarinnya kita bagi 2/3 dan 1/3. Oh, keduanya ya, chef ya. ya? Di resep di sini 2/3 adonan, kurang lebih misalnya adonannya kita bagi 3 nih, ini sekitar biasa 5,5 kalau yang 2/3-nya, yang 1/3-nya lagi sekitar 275. 275. Ya. Nah kita bagi dulu ya, ini yang untuk yang charcoal. Untuk circle. Biasanya Karena dia kenapa banding 2/3? Karena kita akan warna hitamnya 2 kali ya, 2 chef kali, ya? misalnya katanya mau semua warna hitam boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya tinggal dicampur jadi 1 ya. Ini kita isi kali 5,5, ini untuk yang charcoal, ini untuk yang warna asli. Warna aslinya. Nah, chef, di sini udah ada banyak Ya, pertanyaan boleh, Maria, masuk ya. nih, chef. Di sini nanyain, chef, untuk cake emulsifiernya itu kalau misalkan beda kayak mereknya itu mempengaruhi nggak sih, chef? Sebenarnya cake emulsifier itu banyak merek ya, jadi ada TBM, Ovalet, semua fungsinya sama. Cuman memang di sini mau pakai apapun sama tetap hasilnya. Yang penting harus pakai margarinnya Vilma Prestige Vilma margarin, Prestige betul. margarin Untuk ya, hasilnya chef, ya. maksimal ya. Nah, ini kita mau langsung tuangin sih Vilma Prestige margarinnya ya, chef ya? Nah di sini kita lihat di sini. Nah ini ya smart baker ini yang 2/3 550 gram, yang ini 275. 275. Jadi ini 2/3 dan 1/3. Nah yang 2/3 kita kasih dengan charcoal atau black carbon atau dengan coklat bubuk yang hitam. Nah kita campur. Kita tambahkan Vilma Prestige margarinnya kan ini 210 gram. Ini dibagi 2/3. Jadi sekitar 70-140 gram ya. Iya. Ya kita campur dulu di sini.
Oke. Ya. Nah, kalau misalkan Smart Bakers tadi ketinggalan nih, kenapa harus dicairin? Karena itu di bawah 250 ya, Ya, karena Chef ya? jumlahnya di bawah 250 gram. Nah, di sini ini sisanya yang 1/3 kita kasih 70 gram. Kita lihat ya. Oke. Ini kurang sedikit, nggak apa-apa, kurang lebih ya. Ya, Kita tambahkan di sini. nah ini selanjutnya langsung diaduk aja ya, Chef ya? diaduk di Tanpa sini. mixer ya, berarti gini ya, Chef ya? Jadi Smart Baker jangan sampai nanti ini bingung nggak nih margarinnya atau masuk margarin dulu baru dibagi 2/3. Jangan, ya nanti adonannya akan lebih kecil. Jadi Oh, oke. sebaiknya sebelum masuk charcoal harus dibagi dulu. Nah ini adonan nanti akan stabilnya tingginya sama. Jadi jangan sampai saya masuk Vilma Presis dulu, baru bagi 2/3 dikasih charcoal bubuk. Jangan, nanti charcoalnya pertama tidak tercampur merata. Iya. Ya, yang kedua nanti volume kuenya akan pendek. Oh, Ya. kayak kita mah kuenya bantet gitu ya, Chef ya? Agak turun, betul, karena kebanyakan Oh, diaduk ya. Nah ini kita aduk oke. merata. Jadi Smart Baker, proses pengadukannya nggak boleh di mixer, tapi sistem dengan pakai spatula folding. Nah seperti ini ya. Oke, pelan-pelan ya, Chef ya? Ya, jadi bukan diputar gini, tapi sistem dari atas ke bawah. Oke, biar tercampur merata juga ya, betul. Chef ya? Nah, ini yang warna dasarnya. Ini yang satu loyang, sepertiganya. Tuh. Ya. Nah ini yang 2/3. Tadi dengan Vilma Prestisnya 140 gram dan Iya. charcoal bubuknya 10 gram. 10 gram. Ya, pakai black carbon ya. Tapi kalau mau pakai coklat bubuk yang hitam boleh nggak? Boleh. Mau pakai 10 boleh atau 15 gram juga boleh. Aduk merata. Ada juga tadi yang menanyakan boleh nggak pakai pasta yang pewarna hitam? Boleh. Iya, Cuman benar. itu kan kebanyakan juga. Nanti pakainya berapa gram? 5 gram bisa. Jadi lebih 10 gram. Kalau saya sih sarankan tidak ada black carbon, sebaiknya pakai yang coklat bubuk yang hitam noir. Oh, oke. Karena tergantung dari Smart Bakers mau warnanya seperti apa juga Betul, ya, Chef yang ya? warnanya gelap sekali apa enggak. Nah, ini kita aduk merata. Abis ini kita sisihkan berarti yang ini jadi 2 loyang ya, Chef ya? Ya, yang jadi pakai black carbon ini yang hitam 2 loyang, yang warna asli ketan hitam 1 loyang. Oke. Nah, Chef di sini udah ada pertanyaan Ya, lagi nih, boleh, Chef. Maria. Di sini udah ada, ini sih udah dijawab sama Chef ya, Ya. dari klien Sunandar. Itu menanyakan, Chef, gimana ngaduk adonan kue yang diberi margarin supaya tidak bantet? Jadi biasanya kenapa cake bantet itu biasa proses pengadukannya tidak merata. Jadi mau pakai Oh, oke. Vilma Presis margarin atau mau pakai Vilma margarin itu pengadukannya harus merata. Jadi harus sistem volley. Jadi nggak boleh ada beberapa kok video memasukkan margarin di mixer itu kalau mungkin yang sudah biasa udah mahir. Tapi saran saya enakan memasukkan margarin itu diaduk dengan spatula. Diaduk dengan Ya. spatula ya, Chef Nah, ya. di sini loyangnya ya Smart Baker. Satu resep ini jadi 3 loyang bulat, diameternya 22, tingginya 3 cm atau 4. Dipoles dengan Vilma Baker Cream Fat, mentega putih, kasih kertas roti. Kasih kertas Ya. roti. Nah, ini kita timbang. Ya, jadi yang warna dasar kita tuang 1 loyang. Ini untuk warna dasar ya, Chef ya. Ya, nah di sini kalau Smart Baker kalau sudah dituangkan ke loyang, ini bisa bertahan 8 sampai 10 jam. Jadi nggak usah takut, aduh nanti bantet karena kita menggunakan cake emulsifier. Oh, oke. Berarti kalau misalkan Smart Bakers yang punya ovennya kecil, terus habis itu mau bikin kayak gini, bisa ya, Chef ya, bertahap satu-satu ya, Bisa, Chef ya. betul ya. Nah, di sini kita bagi 2 untuk yang warna hitamnya, yang kasih black carbon. Nah, di sini ada pertanyaan dari aprianti.pepi. Itu menanyakan nih, Chef, kalau misalkan tadi yang arang bubuknya nggak ada, Chef, ganti coklat bisa ya, Chef ya? Bubuk Di coklat bubuk hitam. coklat warna hitam, ya. Jadi biasanya sebut noir ya. Noir. Tapi memang warna gelapnya berbeda biasanya. Oke. Nah, Chef, di sini ada lagi nih, Chef. Sebenarnya ada dari Kritanti 1 itu menanyakan nih, Chef, perbedaan Vilma Presis dengan Vilma margarin itu apa, Chef? Jadi kalau perbedaan Vilma Presis dan Vilma margarin, jadi kalau Vilma margarin itu pure margarin ya. Jadi dari bahan kelapa sawit pilihan, Oke. aromanya aroma butter. Tapi kalau Aroma butter. Vilma Presis margarin itu margarin yang ada kandungan butternya dan aromanya tetap butter. Jadi dari Vilma margarin kita tambahkan dengan Vilma Presis. Jadi
Vilma Prestige itu dari Vilma Margarin, dia ditambahkan butter, makanya Vilma Prestige Margarin. Makanya namanya Vilma Prestige Margarin. Betul. Nah, Smart Bakers kalau misalkan yang pengen tahu nih pembelian produknya bisa di mana? Bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita @smartplusprof, atau kalau misalkan pengen tahu nih, aduh ketinggalan resepnya gimana ya? Bisa langsung aja lihat di IG story kita ataupun bisa langsung dilihat di Instagram kita di @smartplusprof seperti itu. Nah, berarti sekarang udah mau proses pemanggangan ya, Chef ya? Iya, betul. Nah, di sini Smart Baker ini kan ada 3 loyang. Saya juga di sini panggangnya paling 2 loyang, dua loyang nama satu atau 1 loyang dulu. Oke. Tidak masalah, ini kan sudah ada kita menggunakan cake emulsifier, ini akan tetap stabil selama 8 sampai 10 jam. 8 sampai dengan Ya, 10 yang penting jam. kita jangan taruh dekat oven panas ya. Oh, oke. Suhu ruang berarti ya, Suhu ruang, Chef betul. ya? Nah, ini kita lihat ya, kita panggang dulu 1 loyang. Nah, yang 2 loyangnya kita bisa diamkan ya. Didiamkan dulu. Ya. Nah, Chef, di sini udah mulai banyak pertanyaan nih, Chef. Ya. Di sini dari Fitri underscore M21. Ya. Halo Chef, izin tanya gimana tips biar kita buat kue anti gagal? Apakah mulai dari pembuatan awal, pengocokan, dan sebagainya, Chef? Ya, jadi sini Bu, Smart Baker, Bapak atau Ibu atau Smart Baker, supaya bikin tips cake supaya tidak gagal, yang pertama adalah bahan-bahan sesuai resep. Setelah itu, Oke. kita gunakan Vilma Prestige Margarin, jangan lupa ya, jadi untuk hasil maksimal. Nah, proses pengocokan jangan sampai over mixing, dan bahan-bahan seperti kayak terigu kita harus ayak dahulu biar tidak ada berkutu. Yang penting kuncinya adalah bahan-bahan disiapkan, proses pengocokannya tidak boleh over mixing, dan setelah itu kita pemanggangannya pun harus sesuai dengan di resep. Misalnya berapa? 180 ya, kita harus panggang dengan 180 derajat. 180 Betul, derajat. ya. Berarti suhunya juga harus sesuai sama resepnya ya, betul, Chef ya. Jadi jangan sampai, aduh saya bikin pertama kok gagal, kapok bikin lagi. Jangan, jadi itu memang kalau kayak bikin kue itu memang ada, kita memang proses, makanya kalau bikin kue itu kondisi kita lagi mungkin happy, jadi jangan Iya, sampai benar. lagi bete, aduh bikin kue nanti hasilnya nggak bakal maksimal. Mood kita juga Mood kita, mempengaruhi betul. gitu ya, Chef ya. Iya. Nah, Chef, ini ada pertanyaan menarik nih, Iya. Chef. Dari Arvila Vidia menanyakan, Chef, kalau saya Iya. mixer telur manual itu rada kempes, Chef. Iya, biasanya di sini kalau proses pengocokan telur itu biasanya kalau kita menggunakan cake emulsifier itu memang mengembang kental. Tapi kalau tanpa cake emulsifier, nah itu telur kan harus suhu ruang. Jadi Iya. yang telur yang keluar dari kulkas bisa nggak bisa, tapi harus kita diamkan dulu ya supaya nanti dia suhu normal. Nah itu proses pengocokannya. Kalau kempes berarti mungkin over mixing atau kurang kental kayaknya. Oh, Ya. oke. Nah, Chef, ini ada juga nih Chef yang menanyakan tentang si produk Vilmanya sendiri. Ya. Nah, ini menanyakan kalau misalkan produk Vilma itu bisa di suhu ruang atau harus taruh di kulkas sih, Chef sebenarnya? Vilma di sini kayak Vilma Prestige ini kita bisa taruh di suhu ruang. Oke. Yang penting kita bisa taruh di wadah, suhu bisa ruang. Tupperware atau wadah tertutup. Nah, kalau taruh di kulkas boleh nggak? Boleh, tapi saran saya ini kan tidak perlu taruh kulkas sebenarnya. Ya, Oh, jangan sampai oke. nanti taruh. Nah, di sini taruh Vilma Prestige Margarin, jangan sampai nanti taruh sebelahnya ada ikan asin atau ada kopi. Jadi jangan ditaruh dengan bersebelahan dengan bahan yang berbau tajam. Takutnya nanti aroma kopinya atau aroma yang ikan asinnya keserap oleh Serap sama si margarinnya. margarinnya. Betul, ya. Nah, Chef, tadi kan kita sempat resepnya ini tuh ada 15 ya, Chef. Iya. Kuning telur ya, Chef ya. Betul. Dan 4 putih telur ya, Chef Betul. ya. Nah, ini menanyakan nih, Chef, kalau misalkan putih telurnya itu 11-nya ditaruh di kulkas dulu. Nah, terus bisa nggak, Chef, dibikin cake lagi? Bisa. Jadi cake putih telur ini kita bisa bikin cake putih telur. Jadi putih telur 11 ini kan biasanya patokan kan satu butir telur itu kan kuningnya 20 gram, putihnya 30 gram. Berarti kalau ada sisa 11 putih telur berarti 330 gram. Nah, Iya. ini kita bisa nanti di resep saya di IG saya Hidayah Chef Koko itu ada resep cake putih telur. Oh, Pakainya oke. bisa malah lebih, pakainya sekitar 350 gram. Nanti bisa dibikin cake pakai loyang tulban nanti. Jadi kita bikin cake ketan hitam ini cake pulut. Iya. Jadi putih telurnya kita pakai juga untuk Bikin cake kue ketan- juga ya. cake putih telur. Jadi nggak kebuang. Iya, bener. Ya. Berarti kalau misalkan habis dari suhu kulkas terus dikeluarin harus jadi suhu ruang dulu ya, Chef ya, baru Sebenarnya bisa kalau bikin kue. kita menggunakan cake emulsifier, putih telur yang keluar dari kulkas tidak masalah. Oh, Asal jangan beku, oke. misalnya dari freezer. Beku Iya. kan nggak bisa. Jadi kalau udah beku kita diamkan dulu 2-3 jam sampai suhu normal, baru nanti kita bisa proses pembuatan cake putih telur. Oke, berarti sebenarnya nggak apa-apa ya, Chef ya, karena kan apa-apa, kebanyakan betul. nih kita habis bikin putih telur, jadi putih telurnya ya dimasak gitu, Chef. Ya, ada yang Sebenarnya dimasak, bisa ya. nanti kasih dengan
merica, garam, Iya, dibikin yang sambal bener. goreng ati atau Iya. sambal putih telur betul. Nah, di sini bisa dibikin cake ya. Bisa dibikin cake. Nah, Chef, di sini udah ada pertanyaan lagi Iya. nih, Chef. Dari eh, Clean itu menanyakan nih, Chef, Ya. kalau misalkan penyimpanan putih telurnya itu penyimpanannya di kulkas, apakah harus ditutupin atau gimana, Chef? Ya, jadi putih telur di sini Smart Baker kalau ada lebih kita masukkan dalam misalnya wadah Tupperware atau plastik, kita bisa ikat dengan karet, kita bisa bekukan. Itu kalau dibekukan itu kan bisa berbulan-bulan, tapi kalau di chiller biasanya saran saya paling maksimal 1 minggu. Oh, maksimal 1 minggu. Ya, karena kalau sudah 1 minggu takutnya putih telurnya jangan sampai nanti ada kuning sedikit, itu biasanya agak kurang beraroma sedap ya. Jadi takutnya ada reaksi dari namanya telur kan bau amis ya. Iya, benar. Nah, Chef, kalau misalkan cake kita sendiri nih, Chef, Ya. itu bisa tahan berapa lama, Chef? Cake ini kalau di suhu ruang saya sudah coba, biasanya kan karena ini ada ketan hitam, Iya, benar. biasanya 3 hari. Oh, 3 hari Ya. doang. Oke. Nah, kalau di lemari es bisa tahan berapa lama? Bisa seminggu atau 10 hari. Bisa seminggu ataupun 10 hari. Betul. Kalau cara penyimpanannya nih, Chef, di kulkas itu gimana, Di Chef? chiller kalau misalnya bikin cake pulut srikaya, jadi bisa taruh di dus, di plastik wrap atau taruh di Tupperware. Nah, Oke. supaya tertutup. Karena kalau kita ada terbuka, takutnya kan itu kan di kulkas kan kadang-kadang kue kita jadi kering. Iya, benar. Ya, jadi harus dalam wadah tertutup. Harus wadah tertutup ya, Chef, Betul. ya. Nah, Chef, ada lagi nih dari Arvila Widya menanyakan nih, Chef, Ya. kalau misalkan dari segi rasa, Chef, apakah kalau diganti sama coklat bubuk akan berbeda rasanya? Beda. Jadi kalau di sini Smart Baker kalau pakai charcoal atau coklat bubuk yang hitam itu kan tidak ada rasa, cuman hanya warna. Sama kayak saya. Tapi kalau kita mau pakai coklat bubuk biasa, nah rasanya nanti kan jadi aneh. Ketan hitam rasa coklat tapi rasa srikaya. Jadi Oke. kenapa saya pakai charcoal ini supaya hanya warna saja tapi tidak ada rasa. Oh, hanya Ya. warna saja tapi Ya, tidak ada di rasa ketan hitam. ya. Tapi misalnya boleh nggak pakai karena ini kan charcoal bubuk kan cukup mahal. Jadi bisa pakai yang coklat bubuk hitam atau noir boleh nggak boleh. Cuman memang pakainya 10 gram. Mau dilebihkan lagi 15 gram boleh nggak boleh. Jadi lebih banyak nanti warnanya lebih hitam. Oke. Nah, nih Chef ada Ya. lagi dari Adilida. Itu menanyakan, Chef, kalau misalkan mengaduk adonan, prefer spatula yang keras atau spatula yang lentur? Jadi kita pakai spatula yang lentur ya, Smart. Jadi seperti ini jadi mudah. Jadi kalau pakai yang kaku kan sulit. Jadi enakan yang lentur. Jadi nanti proses foldingnya lebih merata. Kan Lebih ini spatula ada yang gini, ada yang kuning tapi tipis. Nah itu boleh juga karena supaya sampai dasarnya kita bisa lihat apakah sudah merata apa belum. Oke, Ya. biar dasarnya juga keaduk gitu Aduk, ya, Chef, betul, ya. betul. Oke. Nah, tadi kalau misalkan Smart Bakers juga nih yang ketinggalan, kita tuh lagi proses pemanggangan ya, Chef, ya. Betul. Nah, kita tuh lagi bikin apa, Chef, nama cake-nya? Jadi di sini Smart Baker kita sekarang lagi buat cake pulut srikaya. Cake Jadi cake pulut srikaya. itu ketan ya, pulut itu. Jadi cake ketan hitam srikaya. Oke. Nah, di sini ada lagi nih, Chef, Ya. pertanyaan dari Lindiawati 70. Chef, Ya. kuning telur dari freezer apakah bisa dibuat cake juga atau harus ditunggu dulu gitu, Jadi Chef? kalau Smart Baker, kalau kita ada misalnya, ada telur yang udah di freezer, nah itu harus di suhu ruang dulu sampai dia agak mencair baru kita gunakan. Tapi kalau telur dari lemari es, dari chiller boleh digunakan. Kan kita selama ini menggunakan cake emulsifier. Oke. Tapi kalau kita tanpa menggunakan cake emulsifier, telur harus suhu ruang supaya proses pengembangannya lebih stabil. Pengembangannya Ya. lebih stabil ya, Chef, ya. Nah, kalau misalkan Smart Bakers nih yang penasaran, kita tuh lagi ngobrolin resep apa sih, bisa langsung aja lihat di IG story kita di @smartplusprof ataupun bisa juga lihat di IG feed kita di @smartplusprof ataupun di IG-nya Chef ya, Chef ya. Ya, Gitu. Hidayat Chef Koko. Iya, Hidayat betul. Chef Koko. Nah, kalau misalkan Smart Bakers juga udah pengen tahu nih kayak produknya apa sih, pengen tahu dong. Produknya kita itu adalah Vilma Prestige ya, Chef ya. Vilma Presis Margarin. Ya. Vilma Prestige margarin dengan wanginya wangi butter ya, Wangi Chef ya. butter. Jadi ada kandungan butter dan beraroma butter. Nah, Smart Bakers bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita untuk pembelian produknya seperti itu. ya. Nah, ini proses pemanggangannya berapa lama, Chef? Proses pemanggangannya kurang lebih biasa 30 sampai 35 menit. 30 sampai dengan 35 Nah, di sini menit. saya udah bikin yang udah jadi ya. Oh, boleh, Jadi sebelum Chef. ini saya udah 2 jam sebelumnya saya udah bikin yang cake-nya dulu supaya nanti Smart Baker tidak nunggu lama ya. Jadi saya udah bikin. Iya. Nah, ini tuh nanti kita ada 3 lapis. Ada yang warna hitam, warnanya emang warna netralnya, lalu satu lagi warna hitam lagi, seperti itu. Nah, ini di sini. udah jadi ya, Chef ya? Ini yang warna hitam.
Ini warna aslinya, ini yang warna hitam lagi. Oke. Nah Chef, ini ada pertanyaan bagus nih Chef. Ya. Dari @erika Paramita. Itu menanyakan nih Chef, kalau misalkan pakai otang atau oven Oven tangkring, tangkring, ya itu berapa lama Chef manggangnya? Otang tuh memang sama kurang lebih selama 30 sampai 35 menit. Yang penting Oke. otang itu kan ada 2 susun ya. Biasanya otang itu kita Otang disusun. panggang yang jangan langsung 2 loyang, tapi panggang dulu yang di loyang bawah, di rak bawahnya. Setelah dia kurang lebih 25 menit mengembang agak kuning muda, kita naikkan ke atas, baru loyang keduanya kita masukkan. Oh oke. Tapi kalau misalkan ada nih Chef kayak 2 loyang gitu, bisa nggak sih Chef dua-duanya langsung dimasukin ke atas Biasanya bawah? kalau dua-duanya langsung masuk itu biasanya nanti yang bawah sudah matang bawahnya, tapi atasnya masih belum matang. Oh, Sedangkan yang oke. atasnya sudah coklat, bawahnya masih mentah. Oh oke. Lebih baik satu-satu ya Chef Satu-satu ya. betul, 25 menit, 80% matang, baru naikkan ke atas, baru loyang kedua masuk. Oke. Nah berarti ini kita udah bentuknya bulat ya Chef ya? Ya, ini di sini bulat ya, spot baker. Jadi ini 2 yang ada kasih charcoal atau dengan coklat bubuk yang warna hitam, 1 yang original. Original. Ini ya, warnanya, betul. Nah di sini kita lapis dengan srikaya. Ini bisa beli jadi, banyak ya selai srikaya. Selai srikaya. Ya, betul. Misalnya, aduh saya nggak mau terlalu manis, boleh nggak pakai selai apricot? Atau mau pakai dengan buttercream, boleh. Oh oke. Ya. Soalnya ada juga nih smart bakers yang menanyakan, kalau srikaya yang saya mau ganti yang lain deh Chef. Bisa ya Chef Tapi ya? cuman kan kalau pakai strawberry kan nggak nyambung. Biasanya Iya benar. karena ini kan ketan, biasanya sesuatu yang mesti yang gurih kayak misalnya selai kelapa bisa juga, atau misalnya pakai srikaya ini. Oke. Kelapa ataupun srikaya gitu masih bisa ya Chef ya? Betul ya. Nah di sini kita yang pertama yang bagian bawah kita pakai yang warna hitam dulu ya cakenya. Kita pakai srikaya secukupnya, selainya. Ini biar nempel juga ya Chef Ya, berarti ya? betul. Di sini kita ratakan. Oke. Ini diratakan biar nanti ketempel semua ya Chef Ya. ya? Nah Chef, ini ada yang menanyakan nih Ya, Chef boleh, dari Kliana Sunandar. Sunandar, Chef, ya. kalau misalkan Vilma Presi sendiri sebenarnya ada berapa kemasan sih Chef? Vilma Presis Margarin ini kemasannya 1 pel 10 kilo. 10 kilo Ya, ya tapi Chef biasanya ya? di toko bahan kue suka diecer sekitar ada yang 500 gram, 1 kilo atau 250 gram. Berarti bisa beli di toko bahan kue juga atau Bisa. bisa juga lagi yang klik link di bio Instagram Ya, kita ya dengan beli Chef 1 ya? pel itu kan save life-nya 1 tahun ya. Iya. Nah, setelah ini kita susun yang kedua yang warna kedua. original ya. Setelah itu kita poles lagi Poles lagi untuk dengan yang selai srikayanya. srikaya lagi. Nah Chef, di sini udah ada pertanyaan Ya. lagi nih Chef. Ini kulitnya kalau mau dikelupas boleh nggak boleh? Ini saya tidak oke. dikelupas, tapi ada juga yang senang, oh pengen dikelupas supaya takut nggak nempel. Nah boleh juga ya, tapi di sini saya enggak, karena ini kan nanti ketutup juga. Soalnya Iya, kan ini benar. yang wanginya dari kulitnya ini justru. Tuh, Bapak kita rapikan lagi. Ya, Berarti yang bikin wangi malah kulitnya ya Dari Chef ya kulitnya, ya. sebenarnya ya? mau dikelupas boleh ya, Smart Baker. Jadi boleh dikelupas boleh nggak boleh. Nah ini udah lapisan ketiga. Ya. Nah di sini nanti setelah seperti ini kita luarnya kita poles dengan buttercream. Buttercream. Ya, nanti resep buttercreamnya itu ada di resep saya, kayak resep di IG saya di Sokok itu buttercream dari yang Vilma Baker Cream Fat, buttercream yang putih. Nah ini saya ada contohnya. Oke, jadi kalau misalkan Smart Bakers yang pengen tahu nih, resep buttercreamnya bisa dilihat di mana nih Chef? Ya. Karena kan nggak ada di resep ya Chef Ya, ya? nggak ada resep. Bisa Ya. lihat di Instagramnya Chef Koko Hidayat ya di Chef sini ya? atau saya sebutkan, biasanya di sini pakai Vilma Baker Cream Fat. Ini gampang ya, Smart Baker. Iya. Cuman hanya 1 kilo Vilma Baker Cream Fat dan 500 gram gula cair fruktos. Itu kita kocok sekitar 7 menit bisa. 7 menitan. Ya, ini putih ya, Oke. bagus ya. Jadi kita gunakan Vilma Baker Cream Fat. Vilma Baker Cream Fat. Nah Chef, di sini ada lagi nih Chef Ya. menanyakan, mungkin ada tips and trick nggak sih Chef dari cara nge-moles selai Chef? Jadi poles selai itu memang kalau bisa pengen sama ya kita timbang. Misalnya, oh saya pengen lapisan pertama dan keduanya sama.
Misalnya biasanya sih paling sedikit tuh pakai 50 sampai 75 gram tiap lapis. Oke, tiap lapis ya chef ya. Karena ada juga yang pengen senang manis ya pakainya 100 gram. Cuma saran saya sih memang jangan kebanyakan, nanti kan kita poles dengan buttercream takutnya terlalu manis. Ya. Oh, karena udah dipoles dengan buttercream lagi ya chef ya. Betul. Benar. Dan ini buttercreamnya ya, Smart Baker. Jadi kalau nanti, aduh kurang jelas kok, pengen gimana? Nanti boleh DM ke IG saya, Hidayah Chef Koko. Nah. Nanti saya bisa jawab. Atau mau lihat di resep-resep saya juga sudah saya sebutkan cara membuat buttercream yang putih ini. Ya. Nah seperti ini, nanti kita poles semua dengan buttercream. Ini saya udah jadi juga sulapan, supaya nggak kelamaan ya. Nah, Smart Bakers, kalau misalkan Smart Bakers yang pengen tahu nih, resepnya bisa dilihat di mana? Bisa langsung aja lihat di story-nya kita. Udah langsung ada fotonya Chef Koko, tinggal diklik aja. Atau kalau misalkan Smart Bakers pengen tahu nih pembelian produknya gimana, bisa langsung aja lihat di Instagram kita, di bio-nya, klik link bio di Instagram kita @smartpluspro, seperti itu. Nah, ini udah sulapan ya, Chef ya? Ya, sulapan. Ya, memang di sini menghias cake ini harus terbiasa ya. Jadi ini apalagi ini kan warnanya suka agak hitam. Jadi Iya, memang harus benar. lebih rapi. Ini saya sudah bikin. Tadi sebelum live kita udah hias dulu. Sudah dihias ini, ya, Chef. Nanti pinggirannya ya Smart Baker kita kasih dengan ini bubuk biskuit Oreo crumb. Oh, Oreo crumb. Ya, kalau misalnya boleh nggak saya pakai crumble warna hitam? Boleh. Crumble warna coklat, hitam. ya. Nah, cara menempelkannya bukan ini ya, jadi harus kita pakai sarung tangan. Nah, ada juga pakai yang ini ya, apa namanya, scraper. Iya, bisa juga. benar. Ya, nah seperti ini ya, kita pelan-pelan. Tuh. Wah. Ya, ini kita kalau bisa sih Oreo crumbnya agak banyak. Ya. Ini berarti buat penghiasnya ya, Chef ya? Supaya nanti kan ada terasa, oh ini warnanya gelap tapi luarnya ada biskuit gelap juga. Oke. Misalnya mau pakai kelapa boleh nggak kok? Boleh. Jadi misalnya dari Smart Baker, saya nggak mau Oreo. Nggak mau pakai Oreo gitu ya, warnanya Chef terlalu ya? gelap. Boleh nggak pakai kelapa? Kelapa putih boleh juga. Atau kelapa dikasih warna hijau, kelapa kering boleh. Nah, Chef, ini Ya. udah ada yang nanya nih, Chef. Kalau misalkan buttercreamnya tuh ngebuatnya kebanyakan, Chef. Ya. Mungkin cara penyimpanannya gimana, Chef? Buttercream kita bisa taruh di lemari es ya. Jadi Smart Baker kalau buttercream biasanya kalau cuman pakai gula fruktos itu buttercream di suhu ruang bisa tahan 5 sampai 6 hari. Oh, 5 sampai dengan 6 hari. Kalau pengen lebih bertahan lama, boleh taruh lemari es. Nanti mau pakai tinggal keluarkan, taruh 1 jam, diaduk pakai dengan spatula. Jadi jangan di mixer lagi ya, tapi Oh, nggak boleh di mixer lagi ya, nanti Chef volumenya akan berbeda. Oke. Mungkin taruh di kulkasnya pun jangan di freezer ya, Chef? Ya, di chiller. Di chiller ya. Di chiller biasanya tahan sekitar ada yang seminggu, ada yang 10 hari. Yang penting di plastik wrap ya. Ditutup dalam wadah yang tertutup. Nah, Chef, ini ada lagi nih, Chef. Pertanyaannya menarik nih, Chef. Ya. Dari Arvila Ya. Vidiah itu menanyakan kalau misalkan kuenya ini untuk orang diabetes nih, Chef, bisa diganti nggak, Chef, gulanya? Gulanya selainya? bisa dikurangin, tapi dengan gula diabetes itu biasanya memang hasilnya berbeda dengan kalau saran saya memang di sini gulanya kita bisa kurangin aja. Jadi Kurangin di sini, aja ya, Chef, 180 gram kita pakai mungkin berapa 50. 50. Ya, karena kalau gulanya kita kita kurangi 50% nanti volume cake-nya akan beda. Oh, jadi kelihatannya kayak bantet gitu ya, Chef karena ya? gula itu sebagai volume ke cake-nya. Pada saat tadi kita mixer kan ya, Chef Ya, betul. Nah, ini kita pelan-pelan ya. Memang kalau pengen gampang boleh kelapa, tapi di sini saya pengen warnanya memang hitam. Jadi saya pakai biskuit Oreo ini. Sesuai Oreo. namanya ya, Chef Ya. ya. Nah, kalau gitu, Chef, di sini udah ada lagi nih, Chef, pertanyaan. Kalau misalkan di sini dari Clean Cake itu menanyakan nih, Chef, Ya. kalau warnanya hitam, Ya. itu mau pakai cake yang udah matang gimana ya, Chef ya? Caranya? Pakai apa maksudnya? Warna hitam, Ya. kan warna cake-nya hitam nih. Ya. Biar tahu tuh, oh ini udah mateng gitu, Chef. Oh, biasa kan dipegang dari biasanya kita kan kalau pengen cake tahu kan itu kan dia membal. Jadi biasanya Iya. cake itu pasti ketahuan kita panggang berapa menit. Oh, biasa lihat dari ketahuan. menitnya aja ya, Chef ya. Betul. Jadi cake-nya kita panggang berapa lama? Misalnya 30 menit, kita pas 25 menit atau 30 menit baru kita pegang bahwa cake-nya membal berarti cake-nya sudah matang. Oke, berarti karena nggak terpaku sama warna hitam ini ya, Chef ya, tapi bisa lihat dari pengembangan kuenya. Betul, Seperti ya. itu ya, Chef ya. Nah, di sini memang pakai Oreo ini kan kita harus pelan-pelan kita rapikan karena takut kan berantakan ya. Iya, benar. Nah, di sini atasnya kita bisa hias dengan buttercream lagi. Nah, Buttercream lagi ya, Chef ya.
Kita hias dengan buttercream. Jadi di sini mirip kayak Black Forest ya, padahal bukan Black Forest. Iya ini. bener Ya. chef, mirip kayak Black Forest. Ini bisa dihias sesuai smart Ya. baker sukanya seperti apa ya chef Betul. ya? Ya, yang simpel seperti ini ya. Iya. Nah, smart bakers kalau misalkan yang pengen tahu nih resep buttercreamnya bisa lihat di mana, bisa langsung aja buka Instagram Chef Koko ya, Chef ya. Iya, betul. Di sana udah dikasih tahu nih cara bikinnya gimana. Terus abis itu untuk penyimpanannya juga ya, Chef ya, itu di suhu ruang itu cuma tahan 6 hari ya, Chef ya. Di suhu ruang tahan sekitar 6 hari. Betul. 6 hari seperti itu. Nah, Chef, di sini ada lagi Chef pertanyaan dari Erika Paramita. Itu menanyakan ada tips agar buttercream tidak mengendal atau mengental kali ya? Iya, Chef? mengendal. Mengendal. Iya, mengendal itu biasa buttercream itu kadang-kadang kan dikocok, oh kok ngendal ya. Nah, di sini kita pakai Vilma Baker Cream Fat, nanti hasil buttercream itu tidak ngendal. Jadi yang penting Oke. kita kocok 6-7 menit karena ini melting point kita kan rendah Vilma Baker Cream ini. Jadi ada juga kan kalau pengen hiasannya bagus tapi dimakan ngendal. Kalau Iya. di sini kita pakai Vilma Baker Cream Fat, nanti hasil buttercreamnya tidak ngendal di lidah. Oke. Nah, di sini ya sudah hias, kita tengahnya kasih dengan crumble juga. Jadi di sini smart baker boleh kasih biskuit Oreo atau repot, saya mau kelapa parut saja, boleh nggak? Boleh. Boleh. Dikasih warna hijau atau mau dikasih warna hitam, boleh nggak? Boleh. Berarti tergantung keinginannya smart bakersnya kayak gimana ya, Chef ya, Betul. kalau untuk hias-hias seperti ini ya, Chef ya. Ya. Nah, Chef, ada lagi nih, Chef, pertanyaan bagus dari blessing_cake Ya. 15. Itu menanyakan untuk terigunya, boleh Ya. diganti terigu ketan putih sekalian nggak, Chef? Tidak bisa. Jadi di sini smart baker, jadi resep di sini sudah baku ya. Jadi misalnya oke. sudah ada ketan hitam dikasih nggak bisa karena semua resep jadi nggak bisa resep ini saya ganti dengan tepung ketan putih, saya ganti dengan tepung kentang nggak bisa. Jadi resep ini sudah baku. Oke. Jadi antara komposisi tepung terigu dan tepung ketan hitam sudah nggak bisa diganti lain karena nanti akan apa efeknya nanti takutnya mungkin jadi ambles. Jadi ketan hitam ya ketan hitam. Ya resep tepung ketan putih itu beda lagi. Beda lagi ya, Chef ya. Ya, Berarti nggak mungkin- bisa diganti ya, Chef Ya, ya. mungkin nanti saya demo juga ada bikin cake tepung ketan karena itu kan gluten free. Ya, Ya, tapi saya juga ada ya di IG saya kayak bikin bolu gulung pakai tepung ketan putih. Nah, jadi gluten free roll cake ada. roll cake ya, Chef Ya. ya. Ini kita hias. Nah, ini nggak kita mau pakai hias. cherry, boleh nggak pakai kelapa parut? Ya. Boleh juga ya, atau Chef coklat, ya. yang dihias warna merah boleh supaya nanti ini warnanya kan kelihatan mirip. Wah, kata orang ini black forest padahal ini cake ketan hitam. Kayak betul. Iya, Chef, dengan hiasan seperti ini benar-benar mirip banget sama Black Black Forest Forest, ya, Chef betul. ya. Ini kurang satu dikit ya. Ini. Cherry-nya saya tambahkan dulu satu ya, kurang satu. Oke, nah nih Smart Bakers, kalau pengen tahu nih resepnya bisa lihat di mana, bisa langsung aja lihat di IG story kita di @smartplusprof ataupun di Instagram feed-nya kita juga udah ada. Itu ada foto gambarnya Chef Koko, tinggal diklik dan di swipe aja itu langsung ada resepnya. Atau kalau misalkan Smart Bakers juga pengen tahu nih untuk pembelian produknya bisa lihat di mana, bisa langsung aja lihat di bio Instagram kita di @smartplusprof seperti itu. Nah, cake ini agak unik ya, chefnya, namanya pulut ya, chef Pulut ya. ya, karena dari ketan hitam biasanya kalau orang Malaysia cake pulut. Jadi kita sebutnya jangan cake ketan hitam, tapi cake pulut ya. Cake pulut Ya. seperti itu. Nah, di sini udah ada pertanyaan lagi nih, chef. Ya. Dari Erika Paramita lagi menanyakan nih, chef, buttercream apa bisa diganti whipped cream instan, chef? Bisa, tapi di sini ya Smart Baker. Jadi kalau kita sekarang ini kan bikin cake pulut ketan hitam, cake pulut ketan hitam Srikaya. Kita menggunakan Vilma Baker Cream Fat ini kan buttercream, jadi mau kirim ke relasi misalnya untuk yang hidang antara lebaran. Nah, ini kan nggak bakal meleleh. Tapi kalau kita pakai hiasan dengan whipped cream, kita tidak bekukan dan segera dikirim ya nanti akan meleleh. Oh, Ya, kan itu kan base-nya oke. dari susu ya. Iya, benar. Ya, atau nabati. Nah, kalau buttercream ini, Vilma Baker Cream Fat itu bisa kita kirim mungkin hawa panas yang sekitar sekarang lagi panas ini nggak masalah, Nggak bakal masalah pasti ya. lumer, nggak bakalan ya. Takutnya nih malah pada saat pengirimannya jadi lumer gitu kalau ya, pakai chef whipped ya. cream itu memang rasa enak, lebih gurih. Tapi kan nanti penanganan untuk pengirimannya lebih sulit. Iya, Ya. bener. Nah, chef, ini ada pertanyaan menarik nih, chef. Ya. Dari Adi Ida, itu menanyakan Ya. nih, chef, penyebab kulit cake itu lengket atau masih basah, itu
Kenapa ya, Chef? Penyebab kulit itu basah biasanya dari panas oven terlalu panas. Nah, misalnya di sini kalau kita misalnya kicknya, jadi panggang kick itu smart baker, jadi kalau kick semakin tebal, apinya harus lebih rendah, 170 atau 160, tapi panggangnya agak lama. Tapi kalau kicknya tipis, api harus lebih besar, tapi panggangnya lebih cepat. Nah, ini mungkin kalau kenapa kulitnya kelihatan sudah matang, tapi pas sudah dikeluarkan, tunggu beberapa jam kok basah. Nah, itu apinya panas ovennya kepanasan, sehingga udah menjadikan kulit dari permukaan kicknya, tapi padahal dalamnya masih mentah. Masih mentah ya, Ya, Chef ya. makanya biasa disesuaikan panas ovennya. Jadi kalau kick tebal, apinya jangan terlalu panas, 160 atau 170. 160, Manggangnya agak lama, 170. mungkin 30 sampai 45 menit. Tapi kalau kicknya tipis, bisa 180, tapi kicknya dipanggang 25 sampai 30 menit. Jadi harus lebih cepat, kalau nggak nanti kicknya akan lebih kering. Oke, jadi tergantung ya, Chef Ya, ya. betul. Nah, Chef di sini ada lagi dari Adi di Ida lagi, Chef menanyakan kalau misalkan langsung diberi serai ya, Chef, nggak diberi sirup dulu gitu, Chef? Jangan, jadi di sini ya smart baker kan itu kick pakai sirup itu kan kick black forest. Kalau ini kan kicknya kick ketan hitam pakai serikaya. Oke. Kalau kita nanti kasih dengan sirup, kuenya akan basah, itu daya tahannya tidak tahan lama. Oh, Kalau berarti black forest karena itu- dibekukan boleh, tapi kalau ini kan kita taruh suhu ruang. Nah, kalau pakai air gula itu nanti dia malah akan tidak tahan lama kicknya. Oh, berarti Ya. malah kalau misalkan pakai sirup-sirup gitu nggak tahan lama Pertama, ya, karena Chef ini kan ya? ada ketan hitam, udah gitu kita nanti ketan hitam itu kan kalau kena cairan itu dia kan akan terjadi reaksi. Jadi di sini kita nggak pakai polesan kayak simple sirup nggak. Jadi tetap pakai serikaya, kicknya pun sudah moist karena kita menggunakan Vilma Prestige Margarin. Oke. Nah, Chef, ini pertanyaan mengenai resepnya sih, Ya. Chef. Mungkin agak aneh mungkin ya, Chef, Ya. namanya gitu, Chef. Ini ada lagi dari Dian 7 Nugraha. Ya. Chef, kenapa namanya pulut? Ya, namanya pulut karena ini kan kita menggunakan tepung ketan hitam. Jadi Tepung namanya ketan pulut hitam. itu, saya waktu itu wah pulut kan biasanya ketan disebutnya. Jadi saya search di Google juga memang pulut itu artinya dari beras ketan. Beras Ya, ketan. jadi kalau kick pulut ketan hitam kan biasanya atau kick pulut serikaya. Jadi biasanya identik tuh pulut tuh pasti dengan ketan. Iya, Ketan putih atau ketan hitam. Ya, tapi benar. biasanya pasti identiknya dengan pulut itu ketan. Oke. Ya. Nah, Chef, di sini ada pertanyaan lagi, Chef, dari Melvina Ya. Melianta 3. Kalau misalkan nggak pakai cherry, Chef, pakai buah lokal aja bisa nggak, Chef? Bisa, Buah di sini apa, Chef, pakai yang enak? strawberry atau tadi saya bilang kelapa boleh. Cuman maksudnya jangan sampai nanti misalnya kicknya ini kan warnanya hitam, pakai warna yang gelap dark cherry. Itu kan kesannya nanti kayak black forest. Kalau ini kan memang Oke. supaya warnanya lebih kelihatan sudah dihias dengan biskuit Oreo, tapi ada cherry. Memang mirip black forest, padahal bukan black forest. Iya, benar, Ya, benar, benar. boleh pakai kelapa yang diparut boleh. Atau saya nggak mau hias pakai cherry, takutnya jatuhnya mahal juga. Iya. Boleh pakai buah segar, tapi memang ada strawberry, tapi memang jangan pakai buah yang kayak dalam kaleng kayak buah peach gitu kan, itu kan basah, Iya, takutnya nggak benar. tahan lama. Oke. Jadi kalau bisa jangan pakai buah-buah basah ya, Chef Ya, ya. buah-buah yang kayak koktil gitu, takutnya kan nggak tahan lama ke kicknya. Nggak tahan lama. Ya. Nah, kalau gitu, Chef, sekarang nggak terasa banget nih, Chef. Udah di akhir sesi, betul, Chef. Ya, udah nggak kerasa ya, udah mau Iya, selesai acaranya. udah mau selesai nih, Chef. Mungkin Chef Koko bisa dipilih-pilih dulu, Chef, untuk pemenangnya, Ya, Chef. tadi saya udah pilih. Nah, di sini ada yang 5 pemenang ya. Iya, nanti kita akan sebutkan 5 pemenang. Ya. Jadi dari Smart Bakers yang udah ngajuin pertanyaan, kita akan kasih hadiah spesial dari Vilma. Nah, nanti Smart Bakers akan dibacakan oleh Chef Kokonya Ya, secara terima kasih, Maria. langsung. Seperti itu. Ya, jadi Smart Baker, nah di ujung penghujung acara ini ada 5 pemenang. Yang pemenang pertama adalah Mary Merliana. Mary Ya, Merliana. yang pertama, Oke. yang kedua, Yang kedua, Kristanti 1. Kristanti 1. Ya, Selamat. selamat ya. Yang ketiga, Erika Paramita. Erika Paramita. Yang dari tadi Ya. ini nanya terus nih, Chef. Betul. Jadi yang Oke. keempat, @fitri_in21. M21. Ya. Lalu Yang terakhir adalah @monique_pastry bakery. Pastry Bakery. Ya, Oke, selamat ya. selamat kepada 5 orang Ya, pemenang. jadi di sini kenapa dipilih ini karena Smart Baker. Jadi kalau biasanya saya pilih itu yang ada hubungan dengan ini yang kita akan demokan. Jadi saran saya jadi Smart Baker nanti kalau ada demo selanjutnya, kalau misalnya kita demo kick, tanyakan mengenai kick. Jadi jangan melenceng nanti ke kue kering kemana. Jadi supaya Iya. fokus dan
yang utama adalah menanyakan produk-produk dari PT Smart. Jadi misalnya kelebihannya Vilma Prestige apa, Iya, nah benar. kelebihannya nanti produk yang lain apa, Vilma Baker Cream Fat. Jadi nanti kita akan pilih, dan itu adalah salah satu pemenang yang memang cocok untuk dimenangkan ini sebagai pemenang ya. Sebagai pemenang. Betul. Nah, jadi Smart Bakers jangan bersedih kalau misalkan masih belum menang, tenang aja karena kita akan ada live selanjutnya ya, Chef ya, ada demo masih lagi nanti, banyak. betul. Nah, Smart Bakers kalau misalkan yang penasaran nih, ya udah mau selesai. Tadi saya baru masuk nih, pengen tahu resepnya di mana, bisa langsung lihat aja di Instagram kita di @smartplusprof ataupun di IG story-nya kita ataupun di IG-nya Chef Koko ya, Chef ya. Hidayat Chef Koko ada. Hidayat bisa Chef lihat, ya. Koko. Nah, kalau misalkan Smart Bakers juga pengen tahu nih pembelian produknya bisa di mana? Bisa lihat aja di link bio Instagram kita di @smartplusprof. Di situ nanti akan langsung diarahin ke tim salesnya kita seperti itu. Oke, kalau gitu Ya. udah selesai nih Chef Ya, kita. Terima kasih. Terima kasih Smart Baker. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Semoga Smart demo ini Bakers. bermanfaat untuk usaha Smart Baker. Terima Iya, kasih. tetap jaga protokol dan Ya. sehat selalu.